Izinkan saya menyampaikan pembahasan ataupun tausiah dengan tema amalan yang paling tepat kita lakukan di bulan Zulhijjah. Perlu kita ketahui, tidak terasa oleh kita bahwasanya kita telah berada pada di penghujung bulan Zulqa'dah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-36. Kata Allah, "Inna indatasyuhuru indallah isna asyar syahran fil kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal ard." Dengan terjemahan bahasa kitanya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan hurum ataupun bulan yang dimuliakan. Maka barang siapa yang beramal di bulan yang 4 itu, maka kata ulama menafsirkan dari 4 bulan itu, siapa yang beramal di bulan itu, maka pahalanya 2 kali lipat di sisi Allah. Tetapi sebaliknya para pendengar, tidak hanya pahala yang 2 kali lipat di bulan yang 4 ini. Siapa yang melakukan maksiat di bulan yang 4 ini, apapun bentuk maksiatnya, dosanya pun 2 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang 4 itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini kita berada di salah satu bulan yang 4 itu, yaitu bulan Zulqa'dah. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, karena pahala yang kita lakukan di bulan ini 2 kali lipat. Dan mari kita hindari segala bentuk maksiat, karena dosanya pun 2 kali lipat. Dan sebentar lagi setelah selesai bulan Zulqa'dah dalam 1 pekan ini, kita akan dipertemukan pula dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu juga termasuk bulan yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Karena kenapa? Dari 4 bulan itu, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang paling istimewa pula. Kenapa demikian? Karena di bulan Zulhijjah itu ada istilah namanya Hari Arafah. Di mana hari Arafah itu, Arafah bermakna Arafa yu'arifu, bermakna mengenal. Di mana ketika itu para jamaah haji kita sedang wukuf di padang Arafah. Lalu apa amal yang sebaiknya kita lakukan di bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah juga kita kenal dengan istilah bulan haji. Kenapa disebut sebagai bulan haji? Karena pada saat itu jamaah haji melakukan rukun-rukun hajinya. Selain disebut bulan haji, bulan Zulhijjah juga disebut, kita kenal dengan istilah bulan ibadah kurban. Kenapa disebut bulan ibadah kurban pula? Karena di bulan itu kita melakukan ibadah kurban. Beribadah kurban memang hal yang sangat penting, bahkan hal yang disunnahkan, diutamakan ketika masuk bulan Zulhijjah itu nanti. Yang dianjurkan bagi orang-orang yang berniat untuk berkurban. Ini merupakan sunnah yang diutamakan di bulan Zulhijjah, yaitu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat untuk berkurban apabila masuk tanggal 1 Zulhijjah nanti, masuk tanggal 1 Zulhijjah, disunnahkan, dianjurkan bagi orang-orang tersebut untuk tidak bercukur, tidak memotong rambut, kumis, jenggot, dan sejenisnya, dan tidak memotong kuku. Perlu kita pahami di dalam ayat ini, sebelum perintah berkurbanlah, itu ada kalimat fasallili, dirikan salat. Secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada kita, semahal apapun harga hewan kurban kita, kita tidak salat, maka kurban kita sia-sia. Maka sebelum perintah kurban adalah fasallili, dirikan salat. Dan selanjutnya juga amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah nanti, yaitu kita disunnahkan untuk perbanyak berpuasa sunnah. Kapan kita berpuasa sunnah? Sebenarnya kapan saja di bulan 4 tadi, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, kapan saja silahkan berpuasa, perbanyak berpuasa. Bagi bapak, ibu, para pendengar yang akan berkurban, hendaklah pada hari itu
sebenarnya kalau mampu kita sendiri yang menyembelih hewan kurban kita, itu lebih utama. Tetapi kalau tidak mampu, paling tidak ketika penyembelihan itu kita hadir menyaksikan orang menyembelih hewan kurban itu. Kita melihat darahnya mengalir. Tetapi tidak hanya sekedar melihat, para pendengar. Ketika penyembelihan itu kita tanamkan niat dalam hati seperti ini. Karena di dalam Al-Quran, sifat yang tidak baik itu dikenal dengan istilah fujur. Sifat fujur itu sifat maksiat, miliknya nafsu. Nafsu itu adanya melekat, hakikatnya melekat pada hewan, binatang. Maka dengan menyembelih hewan kurban itu seraya kita berniat dalam hati, ya Allah, seandainya penyakit hatiku, sifat dengkiku, apapun maksiat yang ada, yang tidak baik, sifat hewani yang ada pada diriku ini, wahai Allah, mudah-mudahan dengan keikhlasanku ini, seiring dengan darah kurban ini mengalir, tolong ampunkan aku, wahai Allah. Bersihkan diriku pula, wahai Allah. Itu yang ditanamkan. Setelah itu, kita menghadap, disunahkan menghadap ke kiblat seraya mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh karib kerabat kita yang melakukan ibadah haji. Terakhir, para pendengar yang di mana saja berada,